Halo, semangat pagi putri-putriku kelas 10 yang berbahagia. Selamat datang di SMA Seladu C1 dan kali ini kita masih melanjutkan materi MPLS. Perkenalkan, nama saya Lucia Gunawati Sinta Dewi. Kalian cukup memanggil saya Bu Sinta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Sinta ingin menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang wawasan Wiyata Mandala, bagaimana kabar kalian? Kalian sudah mulai mengenal SMA Seladu C1, mulai hari Jumat pra-MPLS, hari Senin kemarin sudah mendapat materi dan pendampingan, hari Selasa kemarin juga sudah bertemu dengan Bapak Ibu Guru narasumber, suster kepala sekolah juga sudah menyampaikan materi. Semoga kalian tetap semangat pada hari ini untuk mengikuti materi di sepanjang hari ini. Nah, kita lanjutkan dengan materi wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Sebenarnya hal ini sudah kalian lakukan, kalian mengerti sejak kalian sekolah. Entah mulai dari PAUD mungkin, yang sebenarnya belum sekolah ya, masih bermain. PK juga masih banyak bermain, kemudian masuk SD, SMP, SMA. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, yaitu suatu pandangan tentu saja. Lalu Wiyata pendidikan, dan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Nah, jadi kalau kita ringkas dari pengertian tadi, yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala itu adalah sikap menghargai, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat kita sekolah ini. Baik siswi, guru, karyawan, semuanya mempunyai tanggung jawab dan porsinya masing-masing. Bagaimana kita memahami wawasan Wiyata Mandala dalam diri kita? Bertanggung jawab terhadap lingkungan, tempat kita belajar, sehingga merasa bahwa lingkungan ini, sekolah ini, rumah kita. Jadi kita merawat, jadi kita merasa memiliki, bukan yang lalu kita cuek. Jika ada hal-hal yang kurang beres, ada sampah misalnya yang mengotori kelas, maka ini menjadi tanggung jawab kita. Sikap menghargai tentu saja antara teman, dan guru karyawan. Jadi kalian juga harus mempunyai sikap saling menghargai. Jika kita menghargai mereka, mereka pun juga akan menghargai kita. Ada beberapa peranan sekolah yang pasti bukan tempat untuk dolan tentu saja. Karena di sekolah itu mengembangkan, menanamkan ilmu pengetahuan, teknologi, pandangan hidup, lalu ada kepribadian di sana yang ditingkatkan, yang diasah. Kemudian juga bagaimana kita belajar menjalin relasi dengan teman, relasi dengan guru, karyawan. Dan disinilah tempat kalian untuk menunjukkan kemampuan kalian untuk berkarya. Sekolah salah satu tempat untuk belajar. Tentu saja supaya sekolah ini bisa berjalan dengan dinamis, harus ada aturan atau tata tertib. Contoh yang ada yang dilakukan di sekolah itu adalah kegiatan praktikum. Nah, di lab kalian besok, khususnya yang kelas-kelas MIPA, itu akan melakukan kegiatan praktikum. Ada aturan di sana. Bagaimana kalian menggunakan alat, bagaimana kalian mengembalikan alat, semuanya ada aturannya. Supaya apa? Supaya ya semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar.
Ini hanya salah satu contoh. Maka tetap harus ada aturan di sekolah. Tata tertib itu tetap harus ada. Maka patuhilah tata tertib itu supaya semuanya berjalan lancar. Dan tentu saja kalian menjadi orang yang merdeka. Karena nggak harus dioyak-oyak. Karena melanggar tata tertib nanti akan dicatat, akan masuk di pelanggaran. Maka ya kalian justru malah menjadi orang yang nggak merdeka. Akan takut ketemu guru, ya takut ketemu pamong OSIS, takut ketemu kepala sekolah karena ditegur, takut ketemu Bu Wiwit, kesiswaan, ya itu akan menjadikan kita malah menjadi manusia yang terbelenggu. Maka silahkan pilihlah menjadi orang yang merdeka dengan mematuhi tata tertib yang memang harus kalian lakukan. Ini ciri-ciri sekolah. Tentu saja ada guru, ada siswa, kemudian juga masyarakat, ya, yang juga mendukung, dan akhirnya nanti akan mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Kalian di sini sekali lagi untuk belajar, untuk mengarah ke manusia Indonesia seutuhnya. Sudah siap kan kalian? Ada banyak prinsip sekolah. Yang pasti sekolah itu akan memberikan bekal hidup. Banyak hal yang akan disampaikan. Lalu kalian juga akan belajar di sekolah. Kemudian juga di sekolah itu prinsipnya adalah adil dan merata. Di sini nggak ada diskriminasi. Kita nggak membeda-bedakan. Kalian sama di sini. Seragam kalian pun juga sama di sini. Nggak ada yang berbeda. Kemudian juga di sini adalah pembinaan untuk kalian yang ingin berkembang. Semuanya saja berkembang secara intelektual maupun di luar intelektual. Minat, bakat, kemampuan di luar intelektual dalam kegiatan ekstrakurikuler itu akan juga diasah. Dan akhirnya watak kalian akan terbentuk. Apakah kalian berwatak disiplin, kerja keras, tergantung dari proses kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Selamat berproses untuk mendewasakan diri kalian. Tentu saja belajar seumur hidup juga menjadi bagian dari prinsip sekolah. Nah, Bu Sinta ingin mengingatkan bahwa sekolah yang punya wawasan Wiyata Mandala itu tidak melakukan hal-hal seperti berikut. Misalnya untuk ajang promosi, nggak boleh ada ajang promosi. Bebas rokok. Ya, kalian bisa melihat banyak spanduk bahwa sekolah ini bebas rokok. Nggak ada guru dan karyawan yang merokok di lingkungan sekolah. Kemudian nggak ada penyebaran aliran sesat. Lalu tidak ada propaganda politik atau kampanye. Lalu bukan juga tempat syuting untuk sinetron atau film tanpa seizin dari pemerintah daerah. Kalau itu untuk publish atau untuk publikasi. Tapi kalau kalian syuting untuk tugas sekolah, ya tentu saja boleh. Untuk lomba, tentu saja boleh. Kemudian tidak juga melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan. Maka tetap jaga kerukunan. Kerukunan antar siswa, kelas, ya, lalu di sekolah, kakak kelas, antar alumni. Nanti kalau kalian akan berjumpa dengan para alumni, maka tetaplah jaga kerukunan. Wiyata Mandala didukung oleh banyak pihak, mulai dari komite sekolah, lalu ada musyawarah, lalu ada lingkungan sekolah, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan atau pertemuan yang melibatkan banyak pihak, dan juga ada kegiatan yang menunjang ketahanan sekolah, bisa dilakukan dengan ekskul ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Maka itulah itu. Marilah kita saling menjaga sekolah kita.
menjadi bagian dari Wiyata Mandala. Tahapan dalam Wiyata Mandala seperti ini, ada preventif dan represif. Kalau preventif, maka akan tercipta suasana harmonis. Sedangkan represif, itu kalau ada pelanggaran ya harus ditindak. Saya kira kita tidak menunggu harus ada pelanggaran. Yang kita utamakan adalah tetap terciptanya suasana yang harmonis di lingkungan sekolah. Supaya kalian juga cepat kerasan, kalian nyaman belajar di sekolah. Sehingga cita-cita kalian nanti akan tercapai. Bu Sinta menyampaikan ada contoh dari buah-buah ketekunan kegiatan Wiyata Mandala yang sudah mereka lakukan di sekolah. Ada Kak Uti, ini adalah ketua OSIS periode 2017-2018 dan diterima di IPB melalui jalur ketua OSIS. Kala itu, ini adalah jalur pertama di Indonesia, yaitu ketua OSIS. Kemudian dari lomba, contohnya ada Daniela Nadia Prijadi. Kala itu di kelas 11, dia meraih medali perunggu OSN bidang kimia tahun 2018. Mereka sudah menunjukkan hasil-hasil dari ketekunan belajar mereka di sekolah. Tentu saja didukung oleh banyak pihak. Nah, akhirnya, selamat datang putri-putriku kelas 10. Semoga kalian betah, cepat kerasan di sini, sehingga banyak hal yang bisa kalian lakukan di sekolah ini untuk mengembangkan kepribadian kalian, mendewasakan diri kalian. Demikian yang Bu Sinta bisa sampaikan. Kita menunggu ikut serta andil kalian dalam wawasan Wiyata Mandala. Karena bukan hanya teori, tetapi itu juga membutuhkan praktek nyata. Jadi sekali lagi, mari kita saling menjaga, saling menghargai, dan bertanggung jawab terhadap semua aspek yang ada di sekolah ini. Sekian, terima kasih, jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti MPLS, dan salam sehat selalu. Terima kasih.